Halo Mas Mbak, perkenalkan nama saya Stefani Dimasya Awinda Kristiawan dengan NIM G00250044 berasal dari kelompok B9 atau SGD 19. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi di blok 1.2. Nah, langsung saja ke laporannya, yang dimana laporan pertama itu tentang kasus yaitu Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, dan juga artikulasio. Nah, yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi dari vertebrae sendiri. Yang pertama ossa. Nah, apa sih ossa itu? Nah, ossa merupakan struktur tulang-tulang yang ada di vertebrae itu sendiri. Lalu yang kedua ada apa sih ligamenta itu? Nah, ligamenta ya seperti namanya, berarti struktur ligamen yang menghubungkan antar tulang-tulang yang tadi itu. Lalu yang ketiga adalah artikulasio atau biasa yang kita sebut sebagai sendi. Nah, apa sih artikulasio itu? Nah, artikulasio itu merupakan struktur persendian yang dibentuk oleh vertebrae. Oke, lanjut. Os vertebrae. Nah, os vertebrae ini mempunyai 33 total tulang vertebrae gitu. Lalu terbagi jadi 5 regio. Yang pertama itu ada cervicalis, thoracalis, sama lumbales dan juga sacralis yang nantinya akan dilebur menjadi os sacrum, dan juga ada coccygeus yang akan dilebur menjadi os oxygeus. Nah, dari cervicalis tadi ada 7, terus thoracalis ada 12, lumbales ada 5, dan juga ada 5 vertebrae sacralis yang akan dilebur menjadi os sacrum, dan juga yang terakhir ada 4 vertebrae coccygeus yang nantinya akan dilebur menjadi os coccygeus. Lanjutnya ada os atlas atau C1. Nah, os atlas ini seperti yang kita lihat bahwa di sini terlihat di superior view dan juga anterior view. Nah, ciri khasnya itu dari os atlas itu adalah tidak mempunyai korpus dan juga processus spinosus, terus memiliki fovea dentis, terus pada foramen transversarium dilalui oleh arteri dan vena vertebralis, dan juga pada vertebralis terdapat kanalis vertebrae atau medulla spinalis. Nah, dari yang anterior view itu struktur yang bulat gede itu bernama foramen vertebrae, karena foramen itu kan seperti apa ya, lubang yang besar gitu. Lalu ya ini ada arkusnya juga, arkus anterior atlantis, dan juga ada foramen transversarium itu yang di pinggirnya, lingkaran atau lubang yang di pinggirnya begitu. Next langsung ke os aksis atau C2. Nah, os aksis ini juga ada POV-nya. Nah, POV-nya tuh ada di dorsal superior view dan juga ada ventral view. Apa sih ciri khasnya os aksis itu? Yaitu dia memiliki dens axis atau apex dentis dan juga facies articularis anterior, dan juga memiliki korpus, dan yang terakhir memiliki processus spinosus yang besar, kuat, dan bifida ya. Lalu ini ada juga korpus vertebrae, lalu ada processus spinosus, dan bagian ventral juga ada dens axisnya ini. Oke, next di cervicalis atau C3 sampai C7. Nah, ini ada beda pandangan juga. Kalau yang di sebelah kiri itu saya ngambilnya dari C5 yang dari superior view. Lalu yang di kanan saya mengambil C7 juga sama dari superior view. Nah, kalau dari yang C5 superior view itu ada ciri khasnya sendiri. Ini yang pertama, Anda memiliki korpus yang cukup besar, terus ada foramen vertebralis yang besar dan membentuk segitiga, dan juga memiliki sulcus nervi spinalis atau yang ketika sedang bergabung akan membentuk kanalis nervi spinalis.
Nah, seperti yang bisa lihat ini membentuk seperti segitiga. Lalu yang C7 yang dari superior view juga prosesus spinosusnya itu yang paling menonjol, lalu proses transversus sangat besar, tapi foramennya itu kecil gitu. Ini prosesus transversus, ini ada proses spinosusnya di sini begitu. Ya. Oke, next. Dari Toracales atau T1 sampai T12. Nah, ini juga terdapat perbedaan sudut pandang. Kalau yang di sebelah kiri itu superior view dan juga di sebelah kanan tuh ada saya mengambil dari bagian T12 yang berdasarkan view from left atau bagaimana kita melihat dari sudut pandang di sebelah kiri begitu ya. Ini juga ciri khasnya itu sama. Yang pertama, korpus makin besar dan berbentuk seperti jantung. Dan proses spinosusnya itu juga memanjang. Lalu tidak dilengkapi dengan foramen transversium, jadi tidak mempunyai foramen transversarium. Lalu pada T12 itu prosesus proses transversusnya itu dibagi menjadi ada 3 tonjolan. Nah, apa aja sih? Prosesus mamillaris, accessorius, dan juga tuberculum lateralis. Next ada lumbales yaitu L1 sampai L5, ini dari superior view ya. Ini ada ciri-cirinya sendiri yaitu prosesus spinosusnya itu lebih horizontal, tidak terlalu mengarah ke bawah. Lalu yang kedua ada prosesus transversus juga terbagi menjadi proses mamillaris, accessorius, dan juga tuberculum lateralis. Korpusnya besar bentuk seperti ginjal, jadi ini bentuknya seperti ginjal. Lalu pediculusnya lebih besar dan lamina lebih tebal, dan yang terakhir tidak memiliki foramen transversarium, jadi tidak punya. Oke, next itu ada sacrum. Nah, sacrum sendiri juga dibagi jadi 2 nih sudut pandangnya, yaitu ventro-inferior view, dan juga yang terakhir ada dorsal view. Ini ciri khasnya juga sama, memiliki linea transversae atau derivat discus invertebralis, juga memiliki foramina sacralia anteriora dan posteriora, dan crista sacralis ada 3, mediana, medialis, dan juga lateralis, lalu memiliki kanalis sacralis atau derivat kanalis invertebralis yang dilewati oleh medulla spinalis. Oke. Selanjutnya ada os coccygeus. Nah, ini juga ada perbedaan dari sudut pandangnya ya. Yang di kiri ada ventro superior view dan juga di kanan ada dorso inferior view. Ini juga terdiri dari 4 tulang vertebrae yang menyatu dengan os coccygeus dan memiliki kornu atau tanduk. Nah, ini seperti tanduk ya teman-teman nih. Nah, lalu ada ligamentum ini. Ada interspinous ligament, supraspinous ligament, gitu. Next ada articulatio atau persendian. Nah, di sini terdapat articulatio zygapophysalis dan juga articulatio unconvertebral atau LUSCA. Juga ada articulatio atlanto-occipitalis dan yang terakhir ada articulatio atlanto-axialis gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke laporan nomor 2. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Nah, dokter itu mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis di kirinya. Nah, jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, jadi sebelumnya plexus brachialis itu ya seperti ini ya. Jadi bercabang-cabang begitu. Karena namanya juga plexus, jadi dari syaraf juga ada cabang-cabangnya begitu. Nah, lanjut ada penjelasannya nih, plexus brachialis. Ya, ini terdiri dari 5 akar syaraf spinal dari cervical C5 atau C5 sampai ke thoracical T1 ya. Thoracical 1 dari cervical 5 sampai thoracical 1. Lalu membentuk 3 batang
atau trunks utama, yaitu superior, middle, dan juga inferior trunk. Kalau yang superior berarti yang di atas itu ada C5 sama C6 atau cervical 5 dan juga cervical 6. Middle berarti di tengah ada cervical 7 dan juga inferior di bagian bawah itu ada cervical 8. Nah, setiap trunk juga itu akan membentuk dua cabang anterior atau inervasi-inervasi dari otot-otot flexor. Dan posterior bagian belakang yaitu inervasi otot-otot dari extensor. Lalu divisi akan menyatu dan membentuk tiga korda yaitu lateral cord, medial cord, dan juga posterior cord. Next, ini merupakan seperti apa ya, neurovaskularisasinya. Ada plexus brachialis, ini lateral cord, medial, ini posterior. Nah, kalau lateral itu ada kalau yang lateral itu terdiri dari nervus thoracalis lateralis, lalu ada nervus musculocutaneus dan juga nervus medianus. Maaf, tadi nervus musculocutaneus. Lalu bagian medial cord atau bagian tengah itu ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, dan juga nervus ulnaris dan juga medialis. Posterior bagian belakang itu ada nervus subscapularis superiors, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke laporan yang ketiga. Laporan ketiga, Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Nah, suatu hari Minho ini ketika sedang berlatih tiba-tiba mengeluh nyeri hebat sekali di tungkai kanan atasnya. Nah, berdasarkan kasus tersebut jelaskan anatomi regio femoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Yang pertama, osa ya tulang-tulang yang ada di regio femoralis, terus muskuli itu otot-otot yang ada di regio femoralis, dan juga ligamen inervasi yaitu syaraf-syaraf yang menginervasi regio femoralis gitu. Femoralis itu berarti os femur berada di paha. Nah, os femur itu juga dibagi jadi 3. Ada bagian epifisis proximal, diaphysis, dan juga epifisis distal. Nah, masing-masing ini juga memiliki hubungan atau persendiannya tersendiri dengan tulang-tulang atau ligamen-ligamen otot-otot yang lainnya. Kalau di epifisis proximal itu caput femoris bagian atas akan bersendi dengan acetabulum dan membentuk articulatio coxae. Lalu untuk diaphysis bagian tengah linea aspera membentuk dari labium laterale dan labium mediale. Lalu ke arah distal juga ada linea aspera yang akan terbagi menjadi linea supracondylaris medialis dan juga linea supracondylaris lateralis. Ada epifisis distal. Nah, apa sih epifisis distal itu? Epifisis distal itu. Nah, jadi pada bagian ini itu epifisis distal akan membentuk articulatio genu yang terdiri dari articulatio femoropatellaris dan juga articulatio femorotibialis. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Iya. Lanjut. Oke, lanjut kita ke muskuli. Nah, muskuli atau otot nih. Ini ada muskuli semitendinosus, terus muskuli biceps femoris, terus ada semimembranosus. Ini juga terbagi jadi dorsal view dan juga ventral view. Ini di ventral view juga ada musculus iliopsoas, terus sartorius, pectineus, gracilis. Lalu ini ada musculus iliopsoas. Apa sih musculus iliopsoas ini? Yang pertama itu ada terbagi musculus iliacus atau origonya itu ada di fossa iliaca, insersionya ada di trochanter minor femoris dan juga inervasinya ada di nervus femoralis.
Oke, lalu yang kedua ada musculus psoas major et minor. Nah, ini origonya dari vertebrae thoracalis 12 dan juga lumbalis 5, insertionnya trochanter minor femoris, dan juga ada inervasinya plexus lumbalis. Ini juga selanjutnya ada musculus tensor fasciae latae, origonya ada di sias, insertionnya itu ada di condylus medialis os tibiae, dan inervasinya ada di nervus gluteus superior. Lalu ada musculus sartorius juga. Ini itu origonya juga di sias, terus insertionnya itu ada di uh, insertionnya itu ada di condylus lateralis os tibiae, dan inervasinya ada di nervus femoralis. Ini juga ada musculus pectineus, musculus adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, dan musculus gracilis. Ini origonya, insertionnya juga facies posterior. Ya, terus pada inervasinya juga rata-rata adalah nervus femoralis ya, obturatorius. Lalu selanjutnya ada di hamstring muscle. Nah, hamstring muscle ini juga terdiri dari musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan juga musculus vastus lateralis. Kalau yang biceps femoris ini terdiri dari origo. Origonya itu ada caput longum berasal dari tuber ischiadicum, brevisnya berasal dari linea asperia dan linea, terus insertionnya di caput fibulae bagian lateral, inervasinya nervus ischiadicus, terus yang kedua ada musculus semitendinosus. Ini origonya juga di tuber ischiadicum, insertionnya di fascia medialis tibiae bagian atas, inervasinya nervus ischiadicus, dan juga dari musculus vastus lateralis yang ketiga itu ada origonya di tuber ischiadicum, insertionnya di condylus medialis tibiae, dan juga inervasinya di nervus ischiadicus. Dan yang terakhir ada inervasi atau plexus lumbalisnya. Nah, jadi inervasinya itu berasal dari syaraf spinalis, yaitu L1 sampai L5, dan sedikit dari T12 atau thoracical 12. Dan untuk beberapa percabangan utama, nah yang pertama itu ada nervus-nervusnya ya, nervus ilioinguinalis, ilioinguinalis, dan juga nervus genitogemoralis, cutaneus femoris lateralis, nervus femoralis, dan nervus obturatorius. Nah, bagian yang penting itu ada di nervus femoralis. Karena apa? Karena pastinya untuk bagian motorik yang menginervasi otot ventral pinggul dan paha, terus ekstensor lututnya juga, dan sensorik pada bagian sisi ventral pada sisi ventromedial lutut gitu. Yang terakhir ada nervus obturatorius. Nah, ini merupakan nervus motorik yang menginervasi muskuli adduktor serta untuk sensorik pada sisi medial paha begitu. Ini dari gambarnya yang hijau itu ada posterior, bagian belakang, depan itu ada anterior begitu. Ini bagian-bagiannya, ini femoral dan juga obturator gitu. Dan selesai. Baik, sekian video dari saya, Mas Mbak. Terima kasih dan sampai jumpa di lab anatomi.